Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Organisasi dan Arsitektur Komputer, materi komponen CPU. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tamara Julianti, dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang lainnya, yaitu ada Desnawari Purba, Nanda Salsabila, dan Senia Clarissa. Nah, di sini saya Tamara Julianti akan menjelaskan mengenai komponen CPU. Yang pertama itu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, komponen ini bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dan melakukan operasi logika seperti NOT, AND, dan OR. Nah, yang kedua itu ada register. Komponen ini adalah tempat penyimpanan memori kecil sementara yang memiliki kecepatan tinggi. Nah, register ini ada 3. Yang pertama register umum, yang kedua register khusus, dan yang ketiga register status. Register ini memiliki waktu akses yang lebih cepat dibandingkan dengan jenis memori yang lainnya seperti RAM atau memory cache. Lalu yang ketiga itu ada unit control atau CU, di mana ini adalah komponen yang mengatur dan mengendalikan operasi CPU, seperti membaca instruksi dari memori, mengontrol aliran data dalam CPU, dan mengirimkan sinyal ke perangkat lain di dalam komputer. Nah, unit control ini memiliki komponen decoder instruksi yang dapat menafsirkan instruksi dari memori, serta mengubahnya menjadi operasi mikro yang dapat dijalankan CPU. Nah, yang keempat yaitu unit manajemen memori. Tergantung pada arsitektur CPU, mungkin ada unit antarmuka bus terpisah atau unit manajemen memori. Nah, komponen ini memiliki tugas-tugas yang berkaitan dengan memori seperti mengelola interaksi CPU dan RAM, serta mengelola memory cache. Yang kelima, clock. Sinyal clock dapat digunakan untuk mengatur kecepatan operasi CPU. Setiap sinyalnya akan memicu satu siklus operasi CPU, sehingga instruksi dapat dieksekusi secara sinkron. Yang keenam, bus. Bus ini merupakan jalur komunikasi yang menghubungkan komponen-komponen dari sistem komputer. Nah, bus ini ada 3 jenis. Yang pertama, bus data, yang kedua, bus alamat, dan yang ketiga, bus kontrol. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processor Unit yang merupakan bagian perangkat keras terpenting atau bisa dikatakan jantung komponen pada komputer. Fungsi dari CPU yaitu menjalankan instruksi yang diberikan oleh komputer. CPU sering juga disebut mikroprosesor atau prosesor yang merupakan otak dari komputer, sehingga kinerja komputer sangat bergantung pada kinerja dari CPU. CPU adalah salah satu komponen utama dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. CPU bertanggung jawab untuk melakukan semua operasi pemrosesan data pada komputer. Dalam buku Pengantar Teknologi Informasi oleh Roberto Caban, David J.M. Sembiring, Sinek Mehuli, dan kawan-kawan tahun 2023, dijelaskan bahwa fungsi utama dari CPU adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan instruksi. CPU berfungsi sebagai pengendali utama dalam sistem komputer. CPU menerima instruksi dari memori, memprosesnya dan mengirimkan instruksi tersebut ke perangkat lainnya dalam sistem. Instruksi ini dapat berupa operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan, operasi logika seperti AND dan OR, atau operasi kontrol seperti branch and jump. Yang kedua, mengendalikan aliran data. CPU juga bertanggung jawab untuk mengendalikan aliran data dalam sistem komputer. CPU membaca data dari memori, memproses data tersebut, dan kemudian mengirimkan hasilnya ke perangkat output seperti layar atau speaker. Kemudian menjalankan program. CPU menjalankan program yang tersimpan dalam memori komputer. Program ini biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman yang mengandung serangkaian instruksi untuk melakukan tugas tertentu. Selanjutnya, mengatur sumber daya. CPU bertanggung jawab mengatur sumber daya dengan memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem komputer bekerja dengan benar
dan tidak terjadi konflik antar komponen. CPU juga mengatur penggunaan sumber daya seperti memori dan ruang penyimpanan. Terakhir, mempercepat kinerja sistem. CPU mempercepat kinerja sistem dengan mengeksekusi instruksi secara paralel. Beberapa CPU modern memiliki beberapa unit atau core yang memungkinkan CPU untuk melakukan operasi secara stimulan. Ini meningkatkan kinerja sistem dan memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang lebih kompleks dan membutuhkan waktu lebih singkat untuk menyelesaikan operasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka operasi Central Processing Unit atau CPU. Kerangka Processing Unit atau CPU sendiri mengacu pada struktur dan fungsi dasar dari unit CPU dalam sebuah sistem komputer. Ini mencakup bagaimana CPU menerima instruksi, memproses data, dan mengirimkan hasilnya. Bagian kerangka CPU sendiri terdiri dari casing, prosesor, motherboard, RAM, hard disk, VGA card, sound card, optical disk drive, dan juga power supply. Pembahasan yang pertama yaitu casing. Casing pada komputer adalah kerangka atau wadah fisik yang dirancang khusus untuk menampung serta melindungi komponen-komponen internal dari kerusakan fisik. Salah satu fungsi dari casing itu sendiri yaitu untuk melindungi komponen-komponen internal dari debu, kotoran, cairan, dan benturan fisik yang dapat merusaknya. Pembahasan yang kedua yaitu prosesor. Prosesor atau yang sering kita kenal dengan CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab atas eksekusi instruksi-instruksi program dan pemrosesan data. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan operasi aritmatika, logika, kontrol, dan juga transfer data. Pembahasan yang ketiga yaitu motherboard. Motherboard adalah komponen utama dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai platform utama tempat komponen-komponen lainnya terhubung. Fungsi utamanya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi dan bekerja sama secara efisien. Pembahasan keempat yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan atau diakses oleh CPU. Fungsi utama RAM itu sendiri adalah untuk memberikan akses cepat kepada CPU untuk menyimpan atau mengambil data yang sedang aktif digunakan oleh program-program yang sedang berjalan. Pembahasan berikutnya itu ada hard disk. Hard disk sendiri adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan teknologi magnetik untuk menyimpan dan mengambil informasi secara persisten. Fungsi utamanya adalah menyimpan data pada komputer atau perangkat lain secara permanen, sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan kapanpun saat kita perlukan. Pembahasan yang keenam itu ada VGA card. VGA card adalah kartu prabayar yang digunakan untuk bertransaksi di berbagai layanan dan produk yang terkait dengan VGA atau Virtual Global Service seperti game online, streaming video, dan juga pembelian digital lainnya. Pembahasan yang ketujuh yaitu sound card. Sound card adalah perangkat keras yang ada di komputer yang bertanggung jawab untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, sehingga pengguna dapat mendengarkan suara melalui speaker ataupun headphone. Fungsinya adalah untuk memproses, merekam, dan memainkan suara dalam berbagai aplikasi komputer, serta pemutaran musik, permainan, dan juga aplikasi multimedia lainnya. Pembahasan yang ke-8 yaitu Optical Disk Drive. Optical Disk Drive atau ODD adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada media optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Fungsinya adalah untuk membaca data dari media optik seperti memutar film DVD, memainkan musik dari CD, dan menginstal perangkat lunak dari DVD. Pembahasan yang terakhir itu power supply. Power supply adalah perangkat keras komputer yang bertanggung jawab untuk menyediakan daya listrik yang diperlukan oleh semua komponen komputer. Fungsinya adalah mengubah arus listrik dari sumber daya listrik eksternal menjadi tegangan yang sesuai untuk digunakan oleh komponen di dalam komputer.
Tanpa power supply yang stabil dan andal, komputer tidak dapat berfungsi dengan baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai Center Processing Unit, yaitu sistem operasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang mengontrol penggunaan sumber daya dan memungkinkan interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Sistem operasi berperan sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer, juga sebagai pelaksana program dan pengelolaan memori, serta perangkat input dan output. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari sistem operasi. Yang pertama ada Windows. Windows diciptakan oleh perusahaan Microsoft pada tahun 1983 dengan versi yang pertama yaitu Windows 1.0. Hingga saat ini sudah tercatat banyak versi Windows yang telah dirilis. Seperti yang terbaru ada Windows 11 yang dirilis pada tahun 2021, kemudian Windows 10 yang juga masih banyak komputer gunakan saat ini, yang dirilis pada tahun 2015. Lalu sebelumnya ada Windows 8 pada 2012, Windows 7 pada 2009, dan Windows Vista pada 2007. Nah, Windows ini telah terpasang langsung pada setiap komputer sehingga menjadikannya sebagai sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini. Lalu ada macOS. macOS adalah sistem operasi yang dibuat oleh perusahaan Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Macintosh atau biasa kita sebut dengan Mac. Semua versi macOS yang terbaru dikenal sebagai OS X, termasuk beberapa versi lainnya seperti El Capitan pada 2015, Yosemite pada 2014, Maverick pada 2013, Mountain Lion pada 2012, dan Lion pada 2011. Kemudian di sini kita ada Linux. Linux adalah jenis sistem operasi open source yang kode programnya ini dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh setiap banyak orang di seluruh dunia. Sistem operasi Linux berbeda dari sistem operasi Windows yang bersifat proprietary, atau kode programnya ini hanya dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh pencipta Windows, yaitu perusahaan Microsoft. Nah, dan yang paling banyak digunakan saat ini adalah Android. Android adalah sistem operasi seluler yang didasarkan pada versi modifikasi dari kernel Linux dan perangkat lunak sumber terbuka lainnya. Android ini dirancang sebenarnya untuk perangkat seluler layar sentuh yang kita kenal sebagai smartphone atau tablet. Android dikembangkan oleh konsorsium pengembang yang dikenal sebagai Open Handset Alliance, meskipun versi yang paling banyak digunakan itu dikembangkan oleh Google. Android diresmikan pada bulan November 2007 dengan perangkat Android pertamanya yaitu HTC Dream dan diluncurkan pada bulan Oktober 2008. Baik, sekian presentasi mengenai komponen Central Processing Unit atau CPU dari kami, kelompok 6. Saya mewakili teman-teman saya meminta maaf bila ada kesalahan dalam memaparkan materi. Kami pamit undur diri, terima kasih.